Persiapan perdana Timnas U23 Indonesia menuju Piala AFF U23 2023 tahun ini tak berjalan lancar. Shin Tae-yong mendapatkan masalah dengan pemanggilan pemain tersebut. Benturan kepentingan masing-masing antara PSSI dan klub-klub Liga 1 memunculkan polemik yang tak berkesudahan. Lalu, apakah sejatinya ajang Piala AFF U23 ini amat penting dan perlu diikuti oleh Timnas Indonesia? Selengkapnya di Bung Bil. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like serta subscribe channel Bung Bil serta aktifkan notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Piala AFF U23 2023 dijadwalkan terlaksana pada tanggal 17 Agustus mendatang. Ajang ini nantinya dihelat di Thailand hingga tanggal 26 Agustus 2023. Timnas U23 Indonesia mulai menjalani pemusatan latihan pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Dalam kesempatan ini, Shin Tae-yong memanggil sebanyak 23 pemain. Namun, rupanya belum semua pemain yang bisa bergabung di latihan perdana Timnas U23 Indonesia. Tercatat masih ada 6 pemain yang absen. Mereka ialah Rizky Ridho dari Persija, Alfiandra Dewangga dari PSIS, Adi Satrio dari PSIS, Kadek Arel dari Bali United, Zaki Ashraf dari PSM, dan Beckham Putra dari Persib. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, buka suara perihal pemanggilan pemain andalannya Rizky Ridho ke Timnas Indonesia U23 proyeksi Piala AFF U23. Juru taktik asal Jerman ini tampak kesal. Oleh karenanya, Thomas Doll menilai sebaiknya pemain pilarnya itu tetap bersama Persija. Apalagi Macan Kemayoran saat ini tengah bersaing di papan atas. Selain Rizky Ridho, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong juga memanggil bek Persija lainnya, Muhammad Ferrari. Bahkan pada awalnya ada 5 penggawa Macan Kemayoran yang dipanggil ke Timnas U23. Yang terbaik adalah semuanya tetap di sini karena sedang di pertengahan musim. Saya pelatih Persija, kami sedang berada di persaingan championship. Kami punya target, ujar Thomas Doll saat jumpa pers usai laga kontra Borneo FC pada pekan ke-7 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabaga. Thomas Doll berujar, situasi ini terus berulang. Bahkan pada Februari 2023 yang lalu, Persija pernah harus melepas 8 pemain ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Sulaiman Abdul Karim sebagai salah satu manajemen di PSM Makassar menjelaskan, PSM tidak melepas Zaki karena pemanggilannya bukan agenda resmi atau terjadwal di FIFA. Pemanggilan Zaki bukan agenda FIFA, tegasnya. Lagi pula ada regulasi soal pemain U23 di Liga. Kalau kami lepas Zaki, maka pilihan pemain U23 untuk dimainkan menjadi berkurang. Apalagi juga kami sudah kehilangan Ananda, jelasnya. Di sisi lain, PSM juga dihadapkan jadwal padat pada bulan Agustus ini. Selain main di Liga 1, Armada Bernardo Tavares juga akan bermain di AFC Cup. Pemanggilan pemain Timnas U23 Indonesia ini untuk Piala AFF U23 pun meruncingkan konflik PSSI dan klub, padahal ajang ini tidak ditargetkan apapun. Konflik beruncing antara PSSI dan klub Liga 1 setelah beberapa klub menahan pemain mereka bergabung ke TC Timnas U23 untuk Piala AFF U23 tahun ini. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, bahkan terang-terangan menyemprot 2 klub tersebut karena menahan pemain mereka ke Timnas U23 Indonesia. Yang membuat kami prihatin, saya sangat kecewa dengan tidak hadirnya 2 pemain dengan alasan berbagai macam. Pertama, Persija Jakarta. Yang kedua, PSM Makassar. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan untuk kepentingan nasional. Hanya dipanggil untuk memperkuat timnas itu saja sama pelatihnya ditahan, tidak dilepas. Bangsa ini membutuhkan tenaga, pikiran, dan para pemain yang memang dibutuhkan. Akan tetapi kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri. Dan ini saya akan laporkan ke Ketua Umum agar supaya ada tindakan ke belakang seperti apa. Tidak boleh kita biarkan orang pelatih asing cari makan di negara kita, tetapi mempersulit timnas. Kalau bicara timnas, ini bicara negara. Sudah berulang kali, ini 2 kali kita dipersulit oleh pelatih klub Persija dan pelatih klub PSM Makassar, tambahnya.
Di sisi lain, klub membutuhkan pemainnya tampil di Liga 1 karena masih tetap berjalan, walau Piala AFF U23 digelar. Piala AFF U23 juga bukan merupakan agenda FIFA, karena tak ada jadwalnya di FIFA Matchday. Sejatinya, PSSI tak menargetkan apa-apa di Piala AFF U23 tahun ini. Ketum PSSI Erick Thohir hanya menekankan Timnas U23 Indonesia harus lolos ke Piala Asia U23 2024 dan Olimpiade 2024. Akan tetapi, Sumarji menekankan tidak adanya target bukan berarti Timnas U23 Indonesia tak memanggil pemain-pemain terbaik. Memang PSSI tidak ada target, tetapi pertanyaannya kalau tak memberikan target, apa kita mau dipermalukan di negara orang? Saya kembalikan ke masyarakat, maka apapun alasannya, jiwa nasionalisme itu harus ada. Jangan anggap enteng, kalau soal target memang betul kita tidak punya target dengan harapan tidak membebani pemain, tidak membebani pelatih. Tetapi kalau untuk nama bangsa dan negara, kalau kita dipermalukan bagaimana? Hal ini yang harus sama-sama kita pikirkan, tambah Sumarji. Masalah ini yang menjadi keluh kesah Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan menilai bahwa Timnas U23 Indonesia tak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri tampil di Piala AFF U23 tahun ini karena skuad yang belum lengkap. Selain itu, ia memahami mengapa para pelatih dan klub-klub Liga 1 enggan melepas para pemainnya di tengah kompetisi yang sedang berjalan saat ini. Saya bisa mengerti hati pelatih klub-klub seperti apa, karena pelatih tersebut mempunyai target masing-masing dan prestasi di Liga 1. Apalagi pemain yang dipanggil ini pemain inti di tim mereka, ujar Shin Tae-yong. STY pun mengusulkan jika Piala AFF U23 tidak perlu lagi digelar pada edisi berikutnya setelah munculnya polemik pemanggilan pemain seperti ini. Shin Tae-yong mengusulkan Piala AFF U23 tak lagi digelar karena jadwal turnamen ini bertabrakan dengan jalannya kompetisi domestik. Pelatih asal Korea Selatan ini merasa kesulitan karena banyak pemain andalan Timnas Indonesia U23 yang ditahan klub BRI Liga 1. Saya berharap tak ada lagi turnamen AFF U23 karena pemain-pemain U23 kita itu banyak yang bermain di Liga 1, ucap STY. Dan banyak pemain yang dipanggil dari tim inti mereka. Jadi dengan adanya turnamen AFF U23 ini sebenarnya merugikan liga dan mengganggu perkembangan sepak bola sebuah negara, tambah Shin Tae-yong. Pernyataan Shin Tae-yong nampaknya tak berlebihan dan ada benarnya. Menurut pandangannya, hal tersebut dapat dimaklumi. Jika melihat keadaan saat ini, hanya AFF Federasi Sepak Bola Regional yang masih memiliki turnamen U23. Padahal seiring perkembangan sepak bola, pemain di rentang usia 19 hingga 23 tahun sudah menjadi andalan di timnya dan sudah tidak dikategorikan sebagai pemain berusia muda. Selain itu, ajang sepak bola U23 ini sebenarnya sudah diwakili oleh event multi olahraga yang menggelar cabang sepak bola seperti SEA Games dan Asian Games. Sedangkan federasi sepak bola regional lainnya tak menggelar event U23 tersebut. FIFA tak pernah mengadakan Piala Dunia U23 karena sudah ada event Olimpiade yang mewakili. UEFA juga tak ada menggelar event Euro selain untuk level U17 hingga U21. AFC yang kita tahu memang menggelar event AFC U23, namun turnamen tersebut memiliki fokus untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade sebagai wakil dari Asia. Nah, sedangkan AFF U23 tak ada muara dan tujuan yang jelas dari kompetisi ini. Hanya sekedar meramaikan kalender sepak bola AFF dengan menggeruk keuntungan komersil di baliknya, terlepas sukses atau tidaknya turnamen tersebut. Lantas, bila memang turnamen ini pun ditiadakan, akan ada banyak keuntungan yang didapat jika Piala AFF U23 ditiadakan untuk edisi selanjutnya. Yakni, fokus pemain tak bakal terbagi. Pemain seperti dilempar ke sana kemari. Di satu sisi, klub membutuhkan jasanya sebagai pemain timnas Indonesia. Fokus pemain akan terbagi dan kondisi ini bahkan bisa mempengaruhi mental bermain dan membuat performa mereka menurun. Hal ini tentu sangat merugikan di saat tenaga para pemain dibutuhkan oleh dua kubu yang masing-masing memiliki target tersendiri. Selain itu, liga bakal berjalan dengan lancar. Kompetisi merupakan tempat pemusatan latihan yang paling baik dan benar untuk para pemain, sesuai dengan tuntutan PSSI.
Ditiadakannya Piala AFF U23 akan membuat jalannya kompetisi domestik berjalan lebih lancar dan tenang tanpa adanya polemik. Kemudian persiapan timnas tak bakal bercabang. Persiapan timnas Indonesia tak harus dilakukan dalam pemusatan latihan di saat kompetisi berjalan, karena hal itu justru bisa membuat performa pemain bisa menurun. Pemain yang menjadi langganan di kompetisi domestik tentu sudah memiliki jam terbang yang tinggi, sehingga tak perlu banyak mengikuti pemusatan latihan timnas. Sebaliknya, persiapan timnas lewat pemusatan latihan seharusnya hanya fokus pada pematangan kondisi tim dan tidak bercabang kemana-mana. Dengan begitu, melihat polemik dan permasalahan yang berkepanjangan terkait pemanggilan pemain saat AFF ini, setujukah kalian bila ajang AFF U23 ditiadakan untuk edisi selanjutnya, atau timnas Indonesia tak perlu lagi untuk mengikuti ajang tersebut ke depannya? Silahkan berikan tanggapan kalian di komentar ya Bung, dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.